Kami dari kelompok 3, perkenalkan nama saya Muhammad Raffi Ramadan dengan NPM 2025 31500278. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Arya Fadilah dengan NPM 2025 31500296. Perkenalkan nama saya Pasir Bintang Faisal dengan NPM 2025 31500 276. Perkenalkan nama saya Nisa Khalisatul Balkis dengan NPM 2025 31500 273. Perkenalkan, saya Nafila Fazria dengan NPM 2025 315 00300. Sebelumnya, perkenalkan dulu ya Pak. Saya perkenalkan diri, nama saya Nafila. Saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan mewawancarai Bapak. Oke, sebelumnya bisa diperkenalkan diri dulu dengan Bapak siapa? Nama saya Hendra. Saya di sini sebagai pengawas ya dari kita punya usaha ini outlet Yamin 88 di Jakarta. Usaha Yamin 88 ini sudah ada sejak kapan ya Pak kalau boleh tahu? Jadi owner itu mulai buka itu di Pantuman dulu ya 1997. Terus mulai rame, terus mulai melangkah ke depan. Di situ ada tanah kosong masuk, bukalah warung di situ. Nah, dulu namanya Yamin Cijanto, cuman karena lokasinya itu berdekatan dengan SMA 88, makanya ditambahlah Yamin 88 di jalan. Untuk membangun usaha yang sudah sangat lama ini juga pastikan butuh perencanaan juga ya Pak. Kira-kira bagaimana perencanaan usaha ini untuk menentukan target penjualan juga strategi usaha? Bagi kita itu bagaimana cara apa yang kita jual itu laku, kan gitu. Karena memang persaingan bisnis sekarang udah kayak gitu. Kalau di pinggir jalan tuh orang jualan donat sama. Di pinggir jalan orang jualan ayam geprek sama. Jadi di situ persaingannya tinggi. Strategi kita ya bagaimana kita melayani tamu dengan baik. Istilahnya biar kita dikenal, kita ada Instagramnya. Terus kalau misalnya di warung kita tuh kebetulan ada di sini ada, di Kopassus ada, di daerah Kalisari ada, daerah Cibubur ada, sama di daerah Pasir Gunung Selatan daerah Depok sih. Jadi ada 5. Harga kita samain semua warung, gak ada yang beda. Terus rasa itu ya kita jaga gimana caranya biar rasa itu tetap. Kita punya saingan yang namanya mie gacoa. Mie gacoa tuh lebih murah ya, maka orang datang ke situ. Tapi kita susah juga. Kalau kita ngikutin gacoan dengan harga segitu, bahan baku naik terus repot juga kita. Tuh. Ya kita ya cuman ya gimana kondisi warung kita bikin nyaman, tamu datang lagi pelayanannya dengan baik, ya kan? Rasanya juga nggak berubah. Usaha sudah sebesar ini kan butuh karyawan banyak juga ya Pak. Bagaimana pembagian tugas dan juga tanggung jawab antar pelaku usaha dalam Yamin Cijantung 88 ini? Karyawan ya kita atur tugas dia sebagai apa. Kita bikin SOP ya. Gimana caranya biar semuanya mengikuti aturan itu. Sebulan sekali kita briefing, ya kan. Terus setiap hari kita berdoa bersama, sama berdoa itu kita selip-selipin apa yang jadi tata tertib apa kita masukkan di sana. Jadi karyawan selalu ingat itu. Lalu peran Bapak dalam mengarahkan dan memotivasi pekerja itu seperti apa? Kalau karyawan, kalau saya masuk, saya selalu nanya dulu, karyawan baru ya, motivasi atau yang bikin kalian mau kerja sini apa? Kalau cari motivasi atau apapun, ya mau kerja di sini, itu yang berhubungan sama orang lain. Jadi ketika kita bekerja terus kita membantu orang lain, misalnya adikku Pak sekolah butuh biaya, makanya kerja. Itu orang lain tuh adik. Nah adik, kalau kita biayai adik kita mendoakan kita, insya Allah kita hidupnya lebih berkah. Bagaimana Bapak mengevaluasi kinerja para karyawan? Saya dasarnya dari komplain ya. Kalau dalam suatu warung
nggak ada komplain, itu artinya pertama mungkin pelayanannya bagus, masakannya enak macam-macam. Yang kedua, ya nggak ada komplain, mungkin warungnya sepi kali. Ini kan dari situ aja kali. Kalau ada suatu komplain sampai tamunya marah-marah, ini ada masalah, ini apa masalahnya? Berapa biaya bahan baku serta ongkos produksi setiap item? Tapi di sini kan menunya banyak ya Pak. Untuk menu yamin aja gitu, kira-kira bahan bakunya itu berapa ya? Kalau ngomong kayak gini tuh harusnya yang punya ya. Saya emang nggak terlalu paham ya gitu. Harga tepung naik, harga telur itu yang tadinya satu peti 415, sekarang jadi 445. Kalau bicara itu HPP harga pokoknya berapa, saya terus terang nggak tahu. Atau cuma ya kita jual memang agak mahal ya, kita mie yang kita kan agak mahal. Ya mie 18 mie ayam juga. Oh gitu. Jadi kalau di luar aja mungkin 13 kali ada ya, 15 ada kali ya. Itu kan kita udah segitu. Jumlah produksi dalam 1 bulan Bapak tahu? Tahu juga. Oh, bukan. Anggaplah sehari dari berapa warung 500 kali. Oh 500. Itu Sehari. Oh sehari. 500 porsi misalnya. 500 porsi. Kadang-kadang 400. Alhamdulillah 400 kayak gitu. Kalau kan ya gitu.